Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lawyer, NIM T2019-3113 dari Prodi MPI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari manajemen mutu terpadu, yakni tentang sejarah manajemen mutu terpadu. Adapun penggagas manajemen mutu terpadu, yaitu ahli-ahli manajemen mutu yang berasal dari negara Amerika Serikat, namun tumbuh berkembang dan dimulai dari negara Jepang. Menurut Marshall, dalam perjanjian dunia sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua, yakni negara Amerika Serikat beserta sekutunya berkewajiban membantu negara-negara yang telah dikalahkan, termasuk negara Jepang. Untuk itu, Dwight Eisenhower, yaitu selaku Presiden Amerika yang ke-34, mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan juga salah satunya yaitu adalah William Edward Deming, atau yang kita kenal dengan sebutan Deming. Keberhasilan Deming dan juga kawan-kawan dalam mengajarkan manajemen mutu terpadu di negeri Jepang menjadi pemicu ataupun awal cikal bakal dari universitas yang ada di Amerika, dan kemudian meminta Deming untuk mengajarkannya kembali di berbagai perguruan tinggi yang ada di negara paman Sam tersebut. Dan kemudian manajemen mutu tersebut berkembang di negara-negara sekutu Amerika, seperti halnya Prancis dan juga Inggris, dan juga berkembang di berbagai negara yang ada di Asia, salah satunya adalah yaitu di negara Singapura. Deming mengajarkan bahwa barang atau jasa bermutu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Oleh karena itu, dalam mengadakan barang ataupun jasa harus dengan sebaik-baik mungkin dan juga yang bermutu. Berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan itulah kemudian dibuat rencana pengadaan barang atau jasa, dan pembuatannya pun harus sesuai dengan rencana itu sendiri. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nawawi, NIM T2019-3141, yang mana saya dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang sejarah manajemen mutu terpadu. Untuk mengenal manajemen mutu terpadu, perlu mengetahui sejarah pengembangan manajemen mutu terpadu tersendiri. Dari tahun 1920 sampai 1940, pengendalian mutu atau quality control mulai dilakukan di Amerika Serikat terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai tahun 1940 dilakukan dengan metode statistik. Lanjut kepada 1940 sampai 1950, penerapan pengendalian mutu dengan statistik, dan mulai diadakan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu dimaksud. Untuk selanjutnya yaitu dari tahun 1950 sampai 1955, pengembangan pengendalian mutu dengan menekankan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. Untuk 1955 sampai 60, manajemen yang menekankan pada hasil atau MBO, manajemen by objective atau MBS, dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategic planning dan pengembangan manajemen. Untuk dari tahun 1960 sampai 65 mulai diperkenalkan quality control circle atau disingkat dengan QCC atau GKM, guru kendali mutu, sebagai penggalakan pemeriksaan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. Selanjutnya di tahun 1965 sampai 1978, quality control cycle atau QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama total quality control,
yang menekankan PDCA atau Plan Do Check Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Quality control itu dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1920 terbatas untuk produksi di pabrik. Pada tahun 24 control cycle diperkenalkan oleh W.E. Seward tahun 1940. Quality control menggunakan metode-metode statistik mulai diterapkan di Amerika Serikat dengan J.M. Juran sebagai pelopornya. Untuk evolusi gerakan total quality mulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920-an. Sekalipun konsep manajemen mutu terpadu banyak yang dipengaruhi oleh perkembangan di Jepang, tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa total quality management made in Jepang. Hal ini dikarenakan banyak aspek manajemen mutu terpadu yang bersumber di Amerika. Di antaranya yaitu yang pertama manajemen ilmiah, dua dinamika kelompok, yang ketiga pelatihan dan pengembangan yang merupakan investasi dalam sumber daya manusia, yang keempat motivasi prestasi, yang kelima keterlibatan karyawan, 6 sistem sosia-teknikal, yang 7 pengembangan organisasi, yang 8 budaya organisasi, yang 9 teori kepemimpinan baru. Konsep linking pin dalam organisasi yaitu membentuk tim fungsional silang, yang ke-11 perencanaan strategik, yang 12 dinamika kelompok, yang 13 pelatihan dan pengembangan yang merupakan investasi dalam sumber daya manusia, yang ke-14 motivasi prestasi, yang 15 keterlibatan karyawan, yang 16 sistem sosia-teknikal, 17 pengembangan organisasi, budaya organisasi, teori kepemimpinan baru, yang ke-20 konsep linking pin dalam organisasi membentuk tim fungsional silang lagi, yang ke-21 perencanaan strategik. Istilah manajemen mutu terpadu atau Indonesia dikenal gugus kendali mutu atau TKM yang pertama kali lahir sebagai respon terhadap munculnya persoalan krisis produktivitas. Fenomena ini pertama kali mencuat di dunia industri yang melibatkan negara-negara industri terutama di Jepang dan Amerika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Total Quality Management dalam bahasa istilah Indonesia. Total Management Mutu atau manajemen mutu terpadu Integrated Quality Control mempunyai sejarah yang agak panjang, hampir 5 dekade yang lalu. Istilah manajemen mutu terpadu telah tumbuh dan berkembang sebagai hasil sintesis dari berbagai sumber. Untuk dari beberapa referensi tentang sejarah manajemen mutu terpadu dapat disimpulkan bahwa memang awal munculnya ide mengenai manajemen mutu terpadu pertama kali di Amerika Serikat, tetapi kemudian diorganisasikan dan dilaksanakan di beberapa perusahaan Jepang. Khususnya setelah Perang Dunia II, manajemen mutu terpadu ini diseminarkan sekaligus diterapkan dalam bentuk program-program pelatihan. Ya, cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Nova Mutmainah, NIM T 2019-3120. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan sejarah manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, beberapa prinsip pokok dari Deming yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, anggota Dewan Sekolah dan Administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukan mendeteksi setelah kegagalan itu terjadi. Yang ketiga, asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif. Selanjutnya, pendapat dari Juran yang menyebutkan mutu sebagai tepat untuk pakai atau kesesuaian penggunaan dan menegaskan dasar misi mutu sebagai sekolah adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Beberapa pandangan Juran tentang mutu adalah yang pertama, meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir. Yang kedua, memperbaiki mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan. Yang ketiga,
Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Yang keempat, pelatih massal merupakan persyaratan mutu. Dan yang kelima, setiap orang di sekolah harus mendapatkan pelatihan. Manajemen mutu terpadu berkembang secara bertahap. Tahap tersebut berawal dari inspeksi, yaitu menjaga mutu dengan ketelitian pengawas. Yang kedua, quality control, yaitu menjaga mutu dengan pendeteksian. Yang ketiga, quality assurance, yaitu menjaga mutu dengan cara pencegahan. Yang keempat, total quality management, yaitu menjaga mutu dengan cara terus-menerus. Dan yang terakhir, wide quality management, yaitu memecahkan masalah mutu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.